Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang accounting equation atau persamaan dasar akuntansi. Kita akan mulai dari rumus dasar persamaan akuntansi yang paling simpel, yaitu harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dan supaya lebih jelas, kita juga akan bahas rumus turunan PDE beserta contoh transaksi persamaan dasar akuntansi. Accounting equation atau persamaan dasar akuntansi merupakan hal dasar yang wajib diketahui pada saat kita akan mulai berkenalan dengan akuntansi. Rumus yang diterapkan pada accounting equation ini menjadi dasar atas proses transaksi dan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi merupakan bentuk dasar dari laporan neraca atau balance sheet. Rumus dasar persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equities, atau harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sebagai informasi tambahan bahwa ekuitas merupakan salah satu unsur dalam persamaan dasar akuntansi, di mana di dalam ekuitas terdapat modal atau capital, laba rugi ditahan atau return earning, serta dividen. Dengan kata lain, pengertian ekuitas sendiri lebih luas daripada modal atau capital. Pada gambar terlihat akun-akun pada neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas merupakan akun yang sama dengan akun yang digunakan pada persamaan dasar akuntansi. Demikian juga dengan total angka pada akun-akun tersebut, nilainya akan sama bila digunakan dalam formula persamaan dasar akuntansi. Berikut rumus turunan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nilai total aset terdiri atas nilai aset lancar ditambah nilai fix aset. Nilai total liabilitas terdiri atas nilai liabilitas jangka pendek ditambah nilai liabilitas jangka panjang. Sedang total nilai ekuitas terdiri atas nilai kapital atau saham disetor ditambah nilai return earning dan dikurangi dengan nilai dividen. Angka pada akun persamaan dasar akuntansi tersebut menggambarkan angka pada balance sheet. Pada akun ekuitas terdapat subakun return earning yang merupakan akun penghubung antara laporan neraca dan laporan laba rugi. Unsur dasar persamaan akuntansi yang pertama adalah harta atau aset. Harta atau aset adalah semua kekayaan yang dimiliki satu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aset terdiri dari yang pertama current asset atau harta lancar, yaitu kas, piutang, persediaan, biaya di muka. Dan yang kedua adalah non current asset atau harta tak lancar, seperti tanah, gedung, peralatan, kendaraan, goodwill, hak cipta, franchise, dan lain-lain. Unsur dasar persamaan akuntansi yang kedua adalah kewajiban atau liabilities. Kewajiban atau liabilities adalah keharusan membayar kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit atau dikarenakan atas kewajiban lainnya. Kewajiban berdasarkan temponya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kewajiban lancar. Umumnya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang dagang, biaya masih harus dibayar, utang pendapatan, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah hutang tak lancar atau hutang jangka panjang. Umumnya jatuh temponya di atas 1 tahun, contohnya adalah utang obligasi. Unsur persamaan dasar akuntansi yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dikurang dengan kewajiban. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Ekuitas terdiri dari modal saham disetor atau capital stock. Yang kedua adalah tambahan atas modal disetor atau additional paid in capital. Yang ketiga, laba rugi ditahan atau return earning, dan yang keempat, pengurangan atas dividen atau PRIV. Persamaan dasar akuntansi berfungsi sebagai gambaran untuk melihat pengaruh transaksi yang terjadi terhadap sekurangnya dua akun pada setiap perubahan posisi keuangan perusahaan, yakni perubahan posisi harta, posisi kewajiban, dan posisi ekuitas.
Persamaan dasar akuntansi memiliki fungsi yang hampir sama dengan neraca. Perbedaannya adalah jika di neraca akan dilaporkan pada posisi keuangan di tanggal tertentu, misalkan pada akhir bulan atau akhir tahun, sedangkan dalam persamaan dasar akuntansi akan menyajikan posisi keuangan perusahaan sekaligus berdasarkan transaksi yang tercatat. Contoh persamaan dasar akuntansi, PT XYZ membeli kendaraan operasional seharga 180 juta secara tunai. Persamaan dasar akuntansinya adalah kendaraan masuk ke dalam unsur aset atau harta. Berarti harta atau aset PT XYZ akan bertambah senilai 180 juta. Sementara pembayaran dilakukan secara tunai atau cash. Cash juga berada pada unsur aset. Pada saat membayar, PT XYZ akan berkurang asetnya senilai 180 juta. Sehingga yang terjadi adalah pada unsur aset akan terjadi penambahan 180 juta, tetapi juga akan terjadi pengurangan senilai 180 juta. Bagaimana dengan liabilitas dan ekuitasnya? Dalam hal ini, liabilitas dan ekuitasnya tidak terpengaruh sama sekali. Sehingga seperti yang pada gambar terlihat, pada aset akan bertambah 180 juta dan berkurang 180 juta, secara total adalah 0 aset. Dan liabilitas juga tidak ada perubahan, serta ekuitas tidak ada perubahan. Contoh kedua, persamaan dasar akuntansi, PT XYZ membeli mesin seharga 750 juta. Cara pembayarannya, DP 20% dibayar secara cash, dan sisanya 80% dibayar secara kredit atau berhutang. Persamaan dasar akuntansinya adalah pada unsur aset akan bertambah senilai 750 juta, di mana mesin masuk ke dalam kategori aset. Dan untuk pembayaran DP senilai 20% ini akan mengurangi kas pada PT XYZ, di mana kas ini masuk ke dalam unsur aset, sehingga pada aset akan bertambah mesin 750 juta dan cashnya akan berkurang 150 juta. Sementara untuk sisa pembayarannya senilai 600 juta akan tercatat pada kolom kewajiban. Sehingga nampak pada gambar, unsur aset akan bertambah 750 juta dikurangi 150 juta, yaitu saldonya adalah 600 juta. Sementara liabilitas atau kewajiban akan bertambah senilai 600 juta. Berikutnya kita akan membahas contoh persamaan dasar akuntansi yang menggunakan tabel. Contoh pertama, Amir melakukan investasi modal pada PT XYZ dalam bentuk setoran uang kas sebesar 100 juta dan dalam bentuk persediaan barang dagang senilai 900 juta. Sedang Budi melakukan investasi di PT XYZ dalam bentuk setoran uang kas sebesar 500 juta. Persamaan dasar akuntansinya bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, Amir melakukan setoran modal dalam bentuk kas 100 juta, dalam bentuk inventory 900 juta. Berarti total setoran modal yang dilakukan oleh Amir adalah sebesar 1 miliar. Maka pada tabel akan diisi di mana total setoran modal masuk ke dalam unsur equities. Di sini kita masuk ke dalam akun capital atau modal. Maka modal akan bertambah 1 miliar. Sedangkan persediaan dan kas adalah di bawah unsur aset. Sehingga kas akan bertambah 100 juta dan persediaan pada perusahaan akan bertambah 900 juta. Persamaan dasar akuntansi yang pertama, kas bertambah 100 juta, inventory bertambah 900 juta, dan equities bertambah 1 miliar. Yang kedua, Budi melakukan investasi di PT XYZ dalam bentuk setoran uang sebesar 500 juta. Di mana uang kas masuk ke dalam unsur aset sehingga asetnya bertambah di kolom kas sebesar 500 juta dan setoran modal bertambah sebesar 500 juta di kolom equities atau capital.
Contoh kedua, tabel persamaan dasar akuntansi. PT DEF melakukan transaksi sebagai berikut. Pertama, Ibu Ani melakukan setoran modal sebesar 250 juta dalam bentuk uang tunai 100 juta dan dalam bentuk kendaraan seharga 150 juta. Kemudian PT DEF melakukan penjualan secara cash 70 juta. Dan PT DEF juga melakukan penjualan secara kredit seharga 100 juta. Lalu PT DEF membeli persediaan barang secara kredit seharga 80 juta. Dan PT DEF menerima pembayaran piutang penjualan sebesar 75 juta. Kemudian PT DEF membayar telepon, listrik, air totalnya adalah 5 juta. Dan juga membayar gaji karyawan sebesar 50 juta. Dan transaksi terakhir adalah adanya beban depresiasi kendaraan sebesar 3.125.000. Kita akan lihat tabel persamaan dasar akuntansinya. Selanjutnya, kita lihat tabel persamaan dasar akuntansinya. Untuk transaksi setoran modal Bu Ani sebesar 250 juta, kita catat pada kolom capital di bawah unsur ekuitas. Dan karena setorannya ini dalam bentuk uang cash 100 juta dan dalam bentuk kendaraan 150 juta, maka kolom kas kita tambahkan 100 juta dan kolom fixed asset kita tambahkan 150 juta. Sehingga di bawah unsur aset ini akan bertambah harta PT DEF sebesar kas 100 juta ditambah fixed asset 150 juta, total harta bertambah 250 juta. Sama dengan liabilitasnya 0 ya, nggak ada transaksi berkaitan dengan liabilitas, ditambah ekuitas 250 juta. Sama ya, 250 sama dengan 0 tambah 250. Transaksi kedua, PT DEF melakukan penjualan secara tunai 70 juta. Karena tunai, maka kas pada PT DEF bertambah 70 juta. Kita tambahkan 70 juta pada kolom kas di bawah unsur aset, dan penjualan ini kita catat pada kolom return earning di sisi equities. Kenapa? Karena penjualan ini bukan akun yang ada di neraca, tetapi penjualan adalah akun yang letaknya ada di laporan laba rugi. Akun-akun yang ada di laporan laba rugi pada persamaan dasar akuntansi akan masuk ke dalam return earning. Karena akun pengikat antara neraca dengan laporan laba rugi adalah return earning atau laba ditahan. Yang ketiga, penjualan secara kredit 100 juta. Karena kredit, maka piutangnya kita tambahkan 100 juta pada kolom aset, dan karena ini penjualan, kembali kita masukkan ke dalam return earning 100 juta ya. Jadi harta bertambah 100 juta di kolom receivable sama dengan liabilitas 0 ditambah equities 100 juta. Transaksi berikutnya adalah membeli persediaan barang secara kredit 80 juta. Kita tambahkan pada akun inventory 80 juta di bawah unsur aset. Dan karena hutang, kita masukkan ke dalam kolom account payable di bawah unsur liabilitas atau kewajiban sebesar 80 juta. Transaksi berikutnya bahwa customer melakukan pembayaran piutang penjualan sebesar 75 juta. Nah, ini sama-sama di bawah unsur aset ya, dimana kita lihat transaksinya adalah piutang dibayar, berarti kas dan banknya bertambah sebesar 75 juta. Karena piutang dibayar, otomatis piutang customer berkurang, jadi kas bertambah 75 juta. Piutangnya ini di kolom piutang kita kurangi 75 juta, sehingga pada unsur aset terjadi penambahan sebesar 75 juta, tetapi juga terjadi pengurangan sebesar 75 juta. Hasilnya adalah total transaksinya 75 juta dikurang 75 juta sama dengan 0. Tidak ada kaitan dengan transaksi liabilitas maupun ekuitas. Selanjutnya adalah membayar telepon, listrik, air sebesar 5 juta. Di sini karena kita membayar berarti uang keluar cash, maka berkurang 5 juta. Dan ingat, listrik, telepon, air ini adalah biaya atau beban, sehingga
Karena biaya dan beban adanya di akun-akun laporan laba rugi, kita tempatkan kembali di return earning seperti tadi penjualan, tapi penjualan dalam plus ya. Karena ini biaya, maka kita minuskan dalam kredit. Kemudian membayar gaji karyawan sama 50 juta. Karena membayar gaji, kasnya berkurang 50 juta, kita minuskan 50 juta. Dan karena gaji karyawan dalam kategori gaji dan ada di unsur akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi, kita taruh kembali di return earning minus 50 juta. Dan terakhir adalah transaksi penyusutan depresiasi fixed asset, di mana depresiasi fixed asset itu merupakan pengurangan sebesar 3.125.000 dan biaya depresiasi kita taruh di return earning 3.125.000. Nah, ini pada kolom return earning kan kebanyakan berkaitan dengan akun-akun yang berada di laporan laba rugi, dan saldonya ada yang plus, ada yang minus. Penjualan itu plus, biaya pasti minus. Nah, ini nanti akan ada di penjelasannya pada pembahasan kita di saldo normal ya, di saldo normal dan chart of account. Nanti kita ikutin lagi di pertemuan berikutnya ya, supaya lebih paham. Oke, selanjutnya ada beberapa catatan atas transaksi ini adalah untuk transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit, dan transaksi biaya baik biaya telepon, gaji maupun depresiasi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi tersebut dikelompokkan ke kolom return earning di bawah unsur ekuitas. Karena penjualan dan biaya merupakan transaksi yang dicatat sebagai akun nominal di laporan laba rugi, bukan transaksi yang tercatat sebagai akun real di balance sheet. Saldo net profit pada income statement akan ditransfer ke balance sheet ke dalam akun return earning. Akun return earning inilah yang akan menjadi penghubung antara neraca dengan income statement. Demikian pembahasan kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang daftar akun atau chart of account.